Malam ini kami pengurus Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika, bersilaturahmi dengan salah seorang tokoh masyarakat di Samarinda dan beliau juga pengusaha, bahkan terkenal dermawannya gitu. Beliau adalah Haji Syriansyah atau Haji Sasa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Pak Haji Sasa, kami di kediaman Pak Haji Sasa dengan pengurus Granat Samarinda ingin mengajak Bapak untuk menjadi penasehat di organisasi ini, karena sosok Bapak untuk untuk peduli dengan keadaan anak bangsa ini kelihatan sekali dari video-video yang kami tonton selama ini. Begitu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang ada yang mau mampir ke rumah saya yang ala kadarnya ini, dan juga saya sangat berterima kasih atas partisipasinya, dan saya sangat terima kasih yang sangat sebesar-besarnya mau mengajak saya untuk berpartisipasi sama Granat. Mudah-mudahan ke depan insya Allah saya akan dukung, karena untuk kepentingan masyarakat banyak, insya Allah, karena itu utama bagi saya, misi saya selama ini. Kalau kita dari keluarga kita sudah benar, kita bisa memandai, insya Allah kita ke depannya untuk warga-warga, insya Allah kita bisa. Jadi karena narkoba ini satu, kalau pemakai narkoba ini satu, kasihan, jadi satu dia kerjanya malas, bisa akhirnya untuk istri susah dapat biaya untuk makan apa semua, karena apa? Untuk narkoba. Jadi kalau anak kita cuma keluarga kita, adik kita semua susah kita memantau, karena narkoba ini sangat sekali merugikan. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat, tidak ada yang namanya orang sukses itu karena narkoba, tidak ada. Jadi yang orang-orang sukses itu semua yang tidak pernah pakai narkoba. Karena apa? Pemikirannya, karena kalau sudah pemikirannya bilang, oh narkoba, tidak ada itu. Karena kalau sudah tercantum narkoba, apapun dilakukan. Mau itu jahat, mau apa, itu dilakukannya semua. Supaya dia mendapatkan narkoba. Saya sudah tahu kenapa. Makanya apabila anak buah saya ketahuan narkoba, hari ini saya pecat. Makanya tiap bulan saya tes urin terus anak buah saya. Jadi anak buah saya nggak berani. Tiap bulan saya tes urin. Di perusahaan saya tes urin, siapa yang main narkoba, mau operator, saya pecat. Karena apa? Merugikan kita. Kalau sudah narkoba itu mau apa aja dia dilakukan, dia mau mencuri, mau apa itu, karena supaya dia mendapatkan narkoba. Nah, inilah kenapa kita harus berantas narkoba. Makanya kita akan ke depannya kita kerjasama dengan BNN, dengan aparat, dengan RT, dengan apa semua, dengan pejabat-pejabat yang ada Samarinda. Insya Allah kita akan silaturahmi supaya kedepannya Granat ini bisa lebih eksis lagi untuk memerangi narkoba, Bu. Karena saya sangat terima kasih, Bu. Sangat saya terima kasih. Saya akan dukung. Memang Allah berkehendak saya menjadi pembinanya Granat, insya Allah saya akan dukung. Walaupun ya kita semua karena lillahi ta'ala, kita bukan karena siapa-siapa, karena semua ini semua titipan Allah. Kalau kita semua dari satu orang aja bisa insaf kita, karena kita berapa yang kita akan terima dari Allah. Kita tidak semua orang dulu narkoba. Terus mengapa ini tahun depan, tahun ini insya Allah saya lagi proses untuk perizinan untuk pembuatan untuk rehab, untuk anak-anak rehab yang kecanduan narkoba. Ini akan kita buat gedung, karena seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita rehab untuk khusus pemerintah aja tidak memadai, karena kasihan pemerintah segitu banyaknya. Jadi dari kita inilah sendiri, kita punya inisiatif sendiri untuk, kalau kita dari kadang-kadang kan pemerintah, dari warga-warga ini malu ke pemerintah takut seperti ini. Kalau kita nanti dari mereka keluarga kita jemput, ayo kita rehab. Nanti kalau udah sembuh, insya Allah kita pekerjakan sebagai apa. Ini dulu utama, karena untuk sembuh itu dari keluarga dulu, nggak mungkin langsung dari yang lain-lain. Kalau keluarga sudah bisa memperhatikan, insya Allah sembuh. Seperti itu, saya siap aja, Bu, ya, insya Allah. Jadi semua itu
kita bergerak apapun, kita kegiatan apapun, keinginan apapun itu semua karena Allah, Bu. Ya, kalau kita semua karena Allah, insya Allah lancar, Bu. Jadi kita kalau ingin mengajak orang untuk berbuat baik, kita harus karena Allah dulu, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita karena saya mau buat orang itu supaya insaf dan narkoba, karena keinginan dipuji orang, itu tidak akan bisa, bakalan tidak bisa. Tapi kalau karena Allah, ya si fulan kau harus insaf, insya Allah akan insaf, Bu. Itu kalau Allah bilang kun payakun, sudah jadilah. Jadi kalau kita karena, mohon maaf, kalau kita karena pengen dipuji orang, mendingan tidak usah. Saya tidak mau. Karena apa? Saya berbuat ini semua, saya juga kenapa bisa berbagi sama orang-orang semua itu karena Allah, bukan karena saya mau dipuji. Ya mohon maaf, saya tidak pernah itu. Sebenarnya itu nanti kita ke depannya, Bu, nanti kita akan bikin video seperti apa ini ya pengguna narkoba. Kan ada di video-video itu yang pengguna narkoba seperti ini, terus nanti akibatnya seperti ini, rumah tangganya hancur apa sih, Bu? Benar, door to door ke majelis, terus nanti kita ke sekolah-sekolahan, terus kita ke mana instansi-instansi itu kita akan, karena kebanyakan juga orang instansi loh, Bu, dari pegawai-pegawai itu yang kadang-kadang mereka kan jenuh kerja, udah isap narkoba, padahal itu salah. Saya akan, kenapa saya mau jadi pembina di Granat? Karena satu, saya ingin supaya masyarakat yang ada di daerah sekitar kita tuh jangan sampai ada terkecanduan narkoba. Kasihan, Bu. Utama kalau dia punya orang tua, bikin susah orang tuanya. Kedua, dia kalau punya istri, kasihan istrinya. Ketiga, kalau dia punya suami, kasihan suaminya. Jadi narkoba itu tidak ada yang untuk menguntungkan, tidak ada. Jadi pada intinya itulah yang kita kedepannya, supaya jangan sampai narkoba itu merajalela di Samarinda, khususnya Kalimantan Timur. Kenapa? Ya, karena peredaran sangat gila-gilaan. Makanya kita membantu aparat. Nanti kita bekerja sama BNN sama aparat. Seperti apa? Kita ke rumah-rumah, terus ke majelis, ke sekolah-sekolah. Itu sangat benar. Nanti kita bikin pamflet, kita akan bikin video, kita akan bawa proyektor menceritakan ke sekolahan seperti inilah penggunaan narkoba. Tidak akan menjadi orang sukses. Nanti akan cerita kita seperti itu. Kenapa? Belum pernah saya melihat orang pemakai narkoba, kalau kecuali dia sadar, insaf, baru insya Allah keluar. Tapi kalau tidak ada pemakai narkoba dari awal sampai dia akan insaf, tidak akan mungkin jadi. Yang ada jadi gila. Kenapa? Saya sudah tahu kenapa. Teman-teman saya dulu, yang dulu orang terpandang, orang yang kira-kira dipandang orang udah pokoknya berwiwah, gara-gara narkoba hancur. Akhirnya dia rumah tangganya berantakan, anaknya, istrinya semua meninggalkan. Saya kaget pas diantar ke rumah saya sini. Ini teman saya, gini-gini, dia linglung kayak orang gila. Jadi kalau udah akhirnya masuk rumah sakit jiwa, kasihan kan? Padahal dulu orang terpandang itu. Saya kaget. Kenapa kamu? Ini rumahnya Pak Haji Saka. Iya, Bro. Ya Allah, karena ternyata kok temanku seperti ini. Ternyata saya dengar ada narkoba. Pengedar juga, jadi sambil ngedar sambil dapat keuntungan ngedar, dapat main narkoba. Sayang kan, Pak? Dulu sehat. Nah, inilah saya tidak mau. Makanya kenapa keluarga saya ultimatum, kalau kamu minta uang untuk narkoba, mohon maaf, saya tidak akan ngasih. Tapi kalau untuk beli beras, saya belikan beras. Seperti itu dulu. Jadi kita seperti itu, Bu. Saya alhamdulillah mungkin kedepannya kita akan lebih gencar-gencar lagi. Mungkin kita nanti bikin iklan di yang itu untuk kita kerjasama sama BNN, sama aparat, apa semua instansi untuk kita bikin itu kan ada di video-video yang iklan-iklan, di video-video yang tempat baleho-baleho itu ada iklan. Kita akan sewa situ, walaupun gimana untuk 1 bulan seperti apa. Untuk inilah narkoba jangan sampai itu kan akan paling tidak kita bisa mengurangi dulu. Kalau kita meratus susah. Makanya orang sukses itu tidak serta-merta harus pakai narkoba. Ya kan? Jadi tidak mungkin, jangan sampai berpikiran, saya narkoba bisa salah itu. Jadi sedini mungkin kita untuk memberitahu kepada anak-anak SMP dulu, karena anak SMP rentan dengan narkoba. Jadi nanti anak SD kita datang, SD di kelas 5, kelas 6. Karena itu anak-anak yang
suka ngelem apa itu yang kita nanti datang. Kita akan bikin minta izin sama sekolahan, kita akan bikin proyektor untuk supaya ini kita pinjam aula untuk menonton akibat narkoba. Nah seperti itu Bu, nanti insya Allah kita akan sekolah ke sekolah kita minta izin. Kira-kira kapan waktunya? Namanya Sabtu, ya mungkin Sabtu kita datang, mungkin hari Kamis ya kita hari Kamis, tergantung ke sekolahnya sanggupnya kenapa. Kita siapkan proyektor, kita siapkan untuk mereka semua, saya siap. Jadi kedepannya inilah narkoba karena sangat sangat rugi karena pemakaian narkoba tidak ada yang saya lihat tuh orang jadi orang sukses, dan yang ada jadi satu gembel, satu jadi orang gila. Makanya saya biarpun setua ini mulai dari saya tidak tahu rasanya ini, tidak pernah, walaupun dia sering bawa duduk saya nggak mau, saya buang itu. Jadi rugi bagi saya, sangat merugikan. Satu untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, semua sangat merugikan, kasihan. Jadi Bu, saya alhamdulillah, insya Allah kalau Allah berkehendak saya akan membantu untuk kepentingan orang banyak, untuk memberantas narkoba, paling tidak mengurangi ya. Jadi Ibu tidak usah berkecil hati, semangat kita semua karena lillah ta'ala ya. Kita utama dulu karena lillah ta'ala, bukan karena siapa-siapa mau dipuji orang, tidak ada di sini, semua karena lillah ta'ala. Kalau kita sudah karena lillah ta'ala, insya Allah apa kita insya Allah jalan lancar, seperti itu. Terima kasih Pak Haji Sasa telah menerima kami pengurus DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Samarinda yang telah banyak bincang-bincang dan telah banyak memberikan masukan kepada kami pengurus, dan terima kasih